Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillahilladzi amarana bil ma'ruf wa nahana 'anil munkar. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mukhtar
وعلى آله وأصحابه الأطهار أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Shadaqallahul Azim. Yang mulia Abu Imam Syed, Abu para guru sekalian, segenap pengurus Masjid Agung Tengku Syed di Pantai Gelima, Kabupaten Pidijaya, tunggu para hadirin, hafizakumullah. Kita sekarang sedang berada dalam suasana bulan Rabiul Awal. Hari ini tepatnya hari ke-6, hari Kamis, jatuh tanggal 12, merupakan sebagai ulang tahun lahirnya baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Silakan oleh kita umat Islam, umat Nabi Muhammad untuk berihtifal, membuat kanduri, pegat kanduri maulid sebagai salah satu bukti kecintaan kita umat beliau kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walau sebahagian di antara kita ada yang mengharamkan, itu urusan mereka. Dan yang lebih penting para hadirin, lain kita nak pegat kanduri maulid raya-raya, memangnya adalah sebuah bukti cinta kita kepada Nabi kita. Yang lebih penting adalah mari dalam kita menyambut 12 Rabiul Awalnya, kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan jalan kita bersungguh-sungguh melaksanakan apa yang diperintah olehnya dan meninggalkan apa yang dilarang olehnya. Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita hambanya, begitu juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita umatnya untuk melaksanakan semua perbuatan-perbuatan yang diperintah dan meninggalkan semua perbuatan-perbuatan yang dilarang kalau kita mau menginginkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Para hadirin hafizakumullah, berbicara kita dengan ma'ruf atau perintah Allah dan perintah baginda Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perintah ini ada dua, para hadirin. Ada perintah sunnah. Perintah sunnah dikerjakan bagus sebagai penambahan amal kita. Tidak dikerjakan, tidak berdosa. Kemudian ada perintah yang namanya wajib. Malabud, barang yang tidak boleh tidak, mesti dikerjakan. Tidak dikerjakan berdosa, para hadirin, dikerjakan mendapat pahala. Bahkan wajibnya, yang wajib secara daruri. Makna wajib daruri, semua orang tahu bahwa itu wajib. Dari anak kecil sampai orang gila, polam orang waras, bahwa itu pun perbuatannya wajib. Umpama salat 5 waktu, puasa Ramadan, zakat bagi siapa yang memiliki harta, ada nisabnya. Haji, para hadirin, yang mandum-mandum dengan kewajiban yang daruri. Munyohana dapat buat dosa besar jelas. Dan apabila mengiktikadkan tidak wajib, kufur. Karena hana ada semayang, hana masalah, hana juga kafir itu perahan, tapi dosa besar. Hana ada puasa, dosa besar. Tapi menyoka beranggapan bahwa itu tidak wajib, atau ada hal-hal yang melecehkan. Nyoka luar garis, yang ku katanya. Pemana orang mengajak katanya untuk salat. Hai, pun duduk alam. Jak tak semayang, tajak baju Jumaat.
Nejak dro naju. Ngati mau penyi lempungong. Itu pelecehan para hadirin. Khawatirkan para hadirin yang mereka keluar daripada Islam. Yang pegai Nabi man taraka shalah faqad kafara jiharan. Barang siapa yang meninggalkan salat artinya tidak mengiktikadkan wujub wajibnya, maka dia kafir terang-terangan. Kemudian ada kewajiban-kewajiban yang tidak daruri. Sama juga para hadirin, namun kewajiban ini tidak daruri apabila kita tinggalkan berdosa. Di antara banyak hal, kewajiban-kewajiban yang daruri tidak mungkin kita sampaikan seluruhnya. Kita ambil satu saja sebagai contoh. Dalam pengajian mimbar khutbah yang sangat singkat ini. Salah satu kewajiban yang tidak daruri. Berdosa kita apabila tidak kerjakan. Itu memilih pemimpin yang adil. Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ibrahim Al-Laqani dalam kitab Matan Jauharah, wa wajibun nasbu imami adli bisyar'i fa'lam la bihukmil aqli. Adalah merupakan suatu kewajiban secara syarak bagi setiap kita untuk mengangkat pemimpin-pemimpin kita yang adil. Berdosa para hadirin apabila kita mengangkat pemimpin kita tidak adil. Pemimpin dalam bentuk apapun, baik pemimpin yang termasuk dalam golongan legislatif atau eksekutif, dari tingkat kecil kampung, bupati, gubernur, bahkan ke presiden kedih para hadirin. Semuanya wajib kita angkat yang adil. Ini perlu untuk kita camkan semua oleh kita. Karena ini beberapa bulan ke depan lagi sudah musim kampanye. Harap pilpres, karena ada berdepu pildum perhatian. Bermacam-macam nanti yang datang kepada kita. Bahkan yang berokon hana mengerti masuk kupiah, rup kupiah kejap bagi tanya tu. Dalam masa-masa kampanye dekati tokoh-tokoh agama. Ecek-eceknya peduli betul kepada agama. Tapi setelah itu menjadi pengkhianat agama. Jadi agama dijadikan hanya sebagai topeng. Nyo cukup palih dengku urang lagi nyo. Cukup dukat dengku urang lagi nyo. Maaf, kadang bahasa kata betul. Cukup mahu dengku urang lagi nyo. Agama dijadikan sebagai kedok. Som salah, pelumah saleh mencoba katanya orang itu. Berteman dengan orang-orang baik. Hana perejak baru mau dengku, baru mau abu. Tubiat tamang laru mau abu. Menyata pari salam tah ka sabu-sabu dengku. Cukup dukat. Dan silakan, macam bagaimana tu. Yang calon roh ke anggota dewan, yang calon roh ke bupati, yang calon roh ke gubernur, ke presiden, macam bagaimana. Silakan, dan itu sah-sah saja. Karena nanggro katanya nanggro negara kita negara demokrasi. Di dalam negara yang demokrasi ada konstitusi, undang-undang. Setiap warga negara berhak untuk dicalon dan mencalonkan diri sebagai kepala daerah, sebagai presiden, sebagai bupati, gubernur, sebagai anggota legislatif, anggota dewan. Semua berhak. Menyuruh masa orde baru zaman Perahadin, garis bawah becut. Tidak boleh yang terlibat PKI. Sekarang tidak ada lagi. Siapa saja. Mau yang gila, yang sabu-sabu, yang bandar judi, mau maju sebagai anggota dewan, ke gubernur, ke bupati, silakan. Dan sah itu sebagai konstitusi. Hanya melanggar dengan undang-undang. Mesti kalinya untuk para hadirin. Tengok di Pidijaya Jaya. Na orang luar Pidijaya Jaya non-Muslim mencalonkan diri sebagai bupati. Tidak boleh kita larang.
bertentangan dengan konstitusi, kita masuk penjara, bisa dipenjara kita. Walau katanya dia 100% Muslim, apalagi kalau presidennya yang seluruh Indonesia, bukan kita umat Islam saja, ada calon presiden non-Muslim, tidak boleh kita larang, melanggar dengan konstitusi. Tapi ingat para hadirin, memilih pemimpin yang zalim, zalimnya yang level tinggi yaitu yang kafir apalagi, ini bertentangan dengan ayat suci dan hadis Nabi, sunnah Nabi. Nyoba kita nyoba. Silakan mereka yang maju, silakan aja dedam. Kita yang pilih dengku. Munyo tak pilih yang zalim, tak pilih yang hana butoy. Nyo melanggar dengan ayat suci, kita melanggar dengan sunnah Nabi. Maka oleh karenanya para hadirin, di dalam wilayah pemilihan kita nanti ke depan, kadang-kadang calon anggota dewan kita bandar narkoba, banyak duit, banyak uang. Kemudian calon anggota dewan kita Tengku Hanapeng, wajib kita pilih yang tidak ada uang, yang benar yang tidak ada uang. Ini yang bermasalah kita. Jadi yang Hanapeng kita tinggalkan, yang Bipeng nyan kita pilih. Jangan perhatiin wala tarkunu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar. Jangan sekali-kali kamu condong kepada menolong, memperbanyak orang-orang yang zalim, kelompok-kelompok yang tidak benar. Kamu pasti akan disentuh oleh neraka. Baru katanya ngono perhati. Tu kedi mesti deuk mati dengku, deuk mati tu. Baru katanya yang dukung kafir dengku. Baru katanya yang dukung yang hana butuh yang zalim. Walam han mati debat dengan. Jadi para hadirin berkewajiban bagi katanya untuk mengangkat, untuk terpilih pemimpin-pemimpin katanya yang berkualitas, lebih-lebih yang ada kualitas dalam agama. Katanya menginginkan bahwa negeri ini bagus, negeri ini teratur. Semua kita menginginkan. Menyogot yang menginginkan para hadirin, mari kita mengikuti aturan-aturan yang disampaikan oleh para ulama, antara lain yang disampaikan oleh Syekh Utsman bin Ahmad Syakir Al-Khawbawi dalam kitab Dzurratun Nasihin. Beliau memberikan bimbingan, saya tidak tahu persis apakah ini hadis atau asar para sahabat. Di situ ada imbarah para hadirin. Kalau kita menginginkan bahwa negeri ini teratur, tentram, qawamud dunya bi arba'ati asya. Beliau tulis di situ. Tegaknya dunia ini, teraturnya dunia ini, tegaknya norma-norma hukum di dunia ini dengan 4 perkara. Bi arba'ati asya. Yang pertama bi ilmil ulama, dengan ilmunya para ulama. Bi adlil umara, dengan adil para pemimpin. Bi sakhawatil aghniya, dengan murah orang-orang dermawan, orang-orang kaya, dermawan orang-orang kaya. Yang keempat du'ail fuqara, doa orang-orang fakir. Jadi dalam 4 poin ini sebagai pilar teraturnya dunia para hadirin, beliau tulis yang pertama ilmul ulama. Kenapa ilmu ulama yang didahulukan? Karena semua kebaikan-kebaikan yang lain didasari oleh ilmunya para ulama. Pemimpin tidak mungkin bagus kalau tidak ada bimbingan ulama. Orang kaya tidak mungkin pemurah kalau tidak ada bimbingan ulama. Begitu juga yang lain-lain. Semua kebaikan-kebaikan yang kita kerjakan para hadirin tidak terlepas dengan bimbingannya para ulama. Sebagai bukti ada dalam satu hadis bahwa di yaumil qiyamah nanti yu'ta bi arba'ati nafarin. Di yaumil qiyamah nanti Allah datangkan 4 kelompok manusia. Fayatasara'una ila
abwabil jannah. Mereka semua bergegas menuju ke pintu syurga, berebut-rebut untuk masuk ke syurga. Karu ba pintu syurga kan wayang, sehingga Allah telah mengirim seorang malaikat untuk mengadili. Ruh malaikat kan tanya, apaan ini kamu ribut-ribut di syurga? Syurganya kan tempat perkaru. Urangnya ngejawab para hadir, kami malaikat, sewaktu di dunia kami semua punya amal, dan amal kami semua berhak untuk masuk ke dalam syurga lebih duluan. Baik, antrian dulu. Saya mau tanya satu-satu. Kita tanya mbak yang lumoi dua. Lumoi sah ulama yang amal bil ilmi. Lumoi dua yaitu haji orang syahid bak perang kafir. Orang yang kelih orang haji mabrur. Yang keempat orang kaya yang pemurah. Yang ketiga malaikat. Yang kedua ile yang syahid bak perang kafir. Ikah B pu pasai masuk dalam surga baga-baga menurut malaikat. Saya waktu di dunia dulu punya ilmu bela diri, lun jet lun ilmu selat jet lun ilmu krati, lun muprang lun perang kafir bak jalan Allah, banyak kafir yang saya bunuh. Akhirnya saya juga dibunuh oleh kafir dan saya syahid. Katanya orang syahid lebih duluan masuk ke syurga. Dari mana kamu tahu? Yang oleh malaikat. Lun tepua bak berat-berat malaikat. Geberai tengku. Nang kamu pat. Bernama laya bacu kan gurai. Pat tengku we bernama laya bacu. Ye gurai. Gurai kalau kita mang kita nyo ka lok-lok je le. Kemudian kita yang lemoil he. Ika lemoil he. Kenapa kamu cepat-cepat masuk ke syurga? Saya malaikat. Waktu di dunia diberi kemudahan harta sedikit. Lalu saya setor NH. Saya dipanggil melaksanakan haji. Haji saya mabrur, diterima oleh Allah. Dan menurut penegah, al-hajjul mabrur laisa lahu jaza illal jannah. Orang yang hajinya mabrur tidak ada dalin balasan selain syurga. Pak kata puai kah? Pak kata puai kah haji mabrur yang balasan syurga? Hai bak lomba ber ke perai tengku ke perai legore. Menang kamu pak mandua, kamu pak ipat tombor pijuh hilet. Kemudian kita yang kelih para hadirin. Kamu yang nomor 4 ini, kenapa cepat-cepat masuk ke syurga? Saya malaikat. Waktu di dunia dulu diberi harta kekayaan melimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Seluruh kekayaan saya infak di jalan Allah. Saya bantu fakir miskin, saya bangun masjid, pondok pesantren. Orang-orang yang putus belanja saya kasih belanja uang. Katanya orang kaya pemurah lebih duluan masuk ke syurga. Pat kata puai kah orang kaya pemurah lebih awal dalam syurga? Hai balong beber ke berali tengku. Memenan malhe itu kamu pat sumber pat bat tengku kannya. Oh drone tengku. Kebaikan awak nyo malhe nyo bak drone. Drone ni le tamang dalam syurga. Piuh kita nyo ile. Karena tengku ulama punya etika, punya adab. Aku jawab le tengku le ulama. Malaikat, memang kebaikan-kebaikan mereka ini bersumber dari saya. Saya ulama, punya ilmu agama, membimbing umat. Semua umat bisa terarah baik karena bimbingan saya. Tapi malaikat, saya jadi ulama, saya jadi tengku gara-gara si kaya yang pemurah ini. 20 tolong dong hidayah. Nyampak orang Jopeng, nyampak orang blok kitab. Lun wo kampung, nyampak orang pegat balai, nyampak orang pegat daya. Gelan tolun yang tamang bah orang kayanya waile. Ayanya hak prioritas para hadirin. Copoan gekun. Tapi kanya yang maksud tanya, sumber kebaikan mandum-mandum bak ulama. Maka oleh karena para hadirin yo gitu, menginginkan kebaikan dunia ini teratur, jangan jauh-jauh dengan ulama. Mari kita bersama ulama. Lagi pula para hadirin yang kita kaji dengan ulama, tidak lagi mau mengikuti bimbingan-bimbingan ulama, Allah akan memberikan kepada kita 3 macam bala. Dalam sebuah hadis Rasulullah mengisyarahkan, waktu masanya katru, waktu golom, sayati zamanon, yafirun nas anil ulama wal fuqaha. Akan datang suatu masa nanti di mana manusia semua lari daripada ulama dan fuqaha. Kantuk satu masa kita lari daripada ulama dan fuqaha.
lari di sini boleh diartikan dengan dua, boleh makna hakiki, boleh makna majazi. Makna hakiki memang kita menjauhkan diri dari ulama. Oh, dah tengku dah pergi orang, dah kena tengku ulama itu mengajak kita berbuat makruf, mengajak bercegah mungkar. Nyampat tengku, nyan pasti ya pegah masalah akhirat. Nyo tengok udik dunia macam dah fikir ke akhirat. Pasti ke pegah haba kitab. Ada dengar haba kitab. Nyo dah dengar haba kitab, tu pekap anda merasa. Benar, betul para hadirin. Nyo dah dengar haba kitab, tu pekap anda merasa. Tapi kelapa yang bagus, jangankan rasa, makan dapat. Cuma menyuka dapat makan kada dengan baju pun rasa malam. Ya. Jadi menjauh dari ulama. Yang pasti gak pakai drog sayang ganyan. Tajak dan dengku peng hana. Dia babah putih. Yang pertama. Atau dengan makna majazi para hadirin. Kita bergelamang bersama ulama, tapi perbuatan kita menyimpang daripada petunjuk ulama, menyimpang daripada bimbingan para ulama. Masjid kita kosongkan, menasah kita kosongkan, tempat-tempat ibadat sunyi, sepi. Majlis taklim tidak ada yang minat, majlis zikir tidak ada yang hobi. Menyontruk malam oleh pengurus Masjid Agung Gedanyo ke pegat pengumuman. Nah, hadir Masjid Agung Pantai Kelima. Ada selawat bersama, zikir bersama, pengajian. Mungkin yang tua-tua dekat padung-padung terbatas. Tapi menyona konser para hadirin, menyona piasan, menyona hiburan, tempat-tempat rekreasi ramai, penuh. Yang kedua makna kita jauh dengan ulama. Menyoka lagi yang sikap kita putra lanjutan ji. Faya bataliyahumullahu bisalasi baliyat. Allah akan memberikan kepada kita 3 macam bala. Yang pertama, yarfa'ullahul barakata min kasbihim. Allah mengangkat keberkatan daripada usaha mereka. Hanali berkat rezeki kita nyo anu perhati. Dan nyo sang agak-agak di kadruk menurut kita kalian. Kita nyo yang profesi kita di kedai mencari rezeki nampak jelas kita tengok. Yang pegat kedai baru ke pegat laju, yang mekat laju, yang buka kedai buka laju, yang top laju tengok. Nah, yang dari bengah geduk ke preh orang membelama di drawah nak draw. Begitu juga yang profesi kita yang bertani. Jamun nuku para hadirin titun 3 tamu umur. Hanalele jet padi, sinalih pet gunja, titun 3 tak garap sawah. Dah pula padi. Tapi berkat itun ke tonu ke. Uronyo titun 2 ke tamu umur nu. Dan le hasil panen, higut sinalih tamu umur pet ton, 5 ton. Ke biliang ton ni dia. Lihat biliang ton tulah tem tinggal hitung. Anak tepu bina. Oh lihat kau ke iya kau ke mekeng kau krok dengan tabai. Ini pertanda hana berkat akibat daripada benar. Yang kedua ada para hadirin yang sangat berbahagia. Bahaya ban sigom dunia, man sigom nangrau. Yusallituhumullahu alaihim sultanan zalima. Akibat kita tidak mau mengikuti para ulama, Allah akan memberikan kepada kita pemimpin-pemimpin yang zalim. Pemimpin yang zalim, pemimpin yang mendari di atas penderitaan rakyat. Pemimpin yang membuat kebijakan-kebijakan yang tidak bijak, yang membahayakan rakyat, yang merugikan rakyat. Kebijakan-kebijakan yang tidak bijak para hadirin. Rugo rakyat pengpo hana masalah. Pemimpin-pemimpin yang merubah sila yang kepegat itu. Sila yang keput, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah. Ya, gerobah oleh pemimpinnya itu. Kerakyatan, ke pejabat, nah. Ayo, pemimpin yang zalim. Ciri-ciri pemimpin yang zalim nu perahan. Nyo yang Nabi Allah Ta'ala. Akibat daripada kita diungan ulama. Bahaya. Dalam nanggro yang kepimpin liganyan. Kemudian yang kelima yang jauh sangat-sangat berbahagia. Yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Kita nyo tatubit dalam dunia nyo tanpa membawa iman. Sementara iman adalah modal mutlak untuk mendapat kebahagiaan kita yang abadi dengan di yaumil qiyamah. Artinya para hadirin, walaupun raya datat dosa buat idonya, jai datat maksiat buat idonya, yang wang itu biar dalam badan, iman na tinggai mu boleh mata, manteng na jatah kita untuk tamu dalam surga, walau harus transit di neraka untuk mempertanggungjawabkan
kesalahan-kesalahan yang kita buat. Yo para hadirin leboh bencana yang nabi Allah akibat kita jiuh dengan ulama. Maka oleh karena marilah madum-madum kita. Ta profesi dro kita nyo. Beruh lagi yang dipegah oleh Allah Subhanahu wa taala, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Hendak jadilah kamu, yaitu kamu yang mengajak kepada kebaikan. Beruh kita dalam golongan ulama yang mengajak ma'ruf mencegah mungkar. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Dan kita yang lainnya yang muflihun, mendapat kemenangan dunia dan akhirat. Maka para hadirin sebagai kesimpulan, marilah jikalau kita menginginkan bahagia dunia, bahagia akhirat, kerjakan apa yang diperintah oleh Allah, tinggalkan apa yang dilarang oleh Allah, dan kita selalu bersama ulama yang mengajak kepada kebaikan. Para hadirin, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi pribadi Tuan dan kepada para hadirin memandum. Tunggu perhatikan rukun 2 al-khutbah, kadang terjadi kesilapan, kesalahan, tunggu tegur. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqin, fala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fadhal muttaqun. Wa a'udzukum ala ta'atillahi wa ta'ati rasulih fi kulli waqtin la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وافعلوا الخيرات واجتنبوا عن السيئات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. اللهم اصلح جميع أولاد المسلمين وانصر الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمبتدعة والظالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.